Oke, hari ini kita akan belajar tentang hukum kekekalan momentum. Di sini sudah langsung ditampilkan ya bahwa hukum kekekalan momentum itu adalah eh, momentum benda sebelum bertumbukan sama dengan momentum benda setelah bertumbukan. Kalau kalian dulu kelas 10 belajar hukum kekekalan energi, di mana energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, di sini hukum kekekalan momentum konsepnya sama. Atau mungkin di kimia kalian belajar tentang hukum kekekalan massa, jadi massa sebelum reaksi sama sesudah reaksi sama. Hukum kekekalan momentum juga sama, momentum benda sebelum pertumbukan sama dengan momentum benda setelah pertumbukan. Misalnya, di sini ada dua benda A dan B. Mereka itu bergerak dengan kecepatan masing-masing. Misalnya di sini, setelah dihitung, momentum dari benda A itu adalah 10 kilogram meter per sekon. Terus momentum dari benda B, PB, itu sama dengan minus 5 kilogram meter per sekon. Kenapa minus? Nah, kita ingat-ingat lagi, momentum itu adalah besaran vektor. Jadi kalau arahnya ke kiri, dia hasilnya adalah minus atau momentumnya adalah minus. Minus di sini menandakan dia itu arahnya ke kiri. Oke, kalau dijumlahkan total momentumnya antara PA dan PB itu adalah 5 gitu ya. 10 ditambah min 5 hasilnya adalah 5. Nah, setelah mereka kan akhirnya mendekat dan tumbukan, setelah itu mereka akan kembali ke apa namanya, setelah tabrakan atau kalau di fisika terkenalnya tumbukan, mereka akan bergerak yang awalnya A itu ke kanan jadi ke kiri. Misalnya di sini momentumnya jadi 8. Nah, jadi 8 kilogram meter per sekon. Nah, terus yang PB, maaf, bukan 8 ya, harusnya minus ya. Ini ya, minus. Nah, yang PB tadi kan intinya momentumnya jumlahnya harus 5. Berarti kalau yang PB dia momentumnya 13 kilogram meter per sekon. Jadi ini yang A kalau dijumlahkan itu momentumnya momentum A tambah B itu 5. Di sini juga setelah tumbukan itu hasilnya juga harus 5. Itulah konsep hukum kekekalan momentum. Atau kalau dituliskan persamaannya adalah PA ditambah PB sama dengan PA aksen tambah PB aksen. Ini ya, aksen di sini artinya itu berarti adalah akhir itu setelah tumbukan gitu ya. Di sini ini bacanya aksen. Ini PA tambah PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen. Berarti tadi harusnya yang ini setelah tumbukan itu kita kasih petik ini ya, atau kita sebut dengan aksen. Nah, kalau umpamanya dipecah rumusnya MA kali VA ya kan, massa A dikali kecepatan A ditambah massa B kali kecepatan B, terus harus sama dengan massa A dikali kecepatan akhir dari A ditambah massa B dikali kecepatan akhir dari B. Gitu teman-teman, ini untuk persamaannya. Selanjutnya adalah kita masuk ke contoh soal saja. Ini ada benda A dan B. Wah, kita tulis diketahuinya dulu ya. Oh, massa A itu sama dengan 4 kilogram. Terus massa B itu sama dengan 5 kilogram. Nah, bergerak berlawanan berarti ini yang 6 meter per sekon itu adalah VA, ya kan? VA, kita tulis VA sama dengan 6 meter per sekon. VB-nya nggak tahu kita, atau malah jangan-jangan VB yang ditanyakan ya, kecepatan B sebelum tumbukan. Oh, ternyata yang ditanyakan adalah VB. Nah, setelah tumbukan apa yang terjadi nih? Setelah tumbukan, kedua benda berbalik arah dengan kecepatan A itu 4 meter per sekon dan B 2 meter per sekon. Hati-hati sekali. Di sini kita tidak hanya diketahui, kita tidak hanya menulis angkanya saja, tapi diperhatikan baik-baik. Tadi VA kenapa langsung saya tulis 6 tanpa tanda minus karena dia arahnya ke kanan. Nah, sekarang nih dari gambaran ini A itu dia itu berbalik arah yang awalnya ke kanan berarti jadi ke kiri. Berarti kecepatan eh, benda A setelah tumbukan VA aksen itu nilainya adalah minus 4 meter per sekon. Ingat, awalnya ke kanan terus dia berbalik ke arah, jadi ke kiri, makanya minus. Untuk yang B sendiri, dia awalnya ke kiri, nah terus nanti dia berbalik arah sebesar 2 meter per sekon, berarti di sini VB aksen itu nilainya positif karena berbalik arahnya dia ke kanan gitu ya, 2 meter per sekon. Oke, semua sudah diketahui, yang diketahui sudah kita tulis, tinggal kita masukkan. Karena ini hukum kekekalan momentum, kita berarti pakai MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen.
Kita masukkan nilainya langsung. MA-nya itu 4, dikali VA-nya itu 6, ditambah MB-nya itu 5, dikali VB-nya kita nggak tahu berapa. Dia yang ditanyakan. MA lagi itu 4. Nah, di sini hati-hati banget karena tadi VA aksen itu minus 4, ya kita masukin di sini minus 4. Salah tanda saja akan mempengaruhi perhitungan dan itu akan membuat kalian salah ya. MB itu 5, VB aksen itu nilainya 2. 4 kali 6 ini 24 ditambah 5 VB sama dengan 4 kali minus 4 minus 16 ditambah 10. Ini 5 VB sama dengan minus 16 ditambah 10 jadinya minus 6. 24-nya pindah ruas ya, jadinya minus 24. 5 VB sama dengan minus 6 minus 24 itu minus 30. Berarti VB sama dengan minus 30 dibagi 5. VB hasilnya adalah minus 6 meter per sekon. Di sini saya tekankan nilainya itu cuma 6 meter per sekon. Jadi harusnya jawabannya A. Ini minus itu dia menandakan arah. Berarti kalau dituliskan secara lengkap, VB sama dengan 6 meter per sekon. Arahnya karena minus dia ke kiri. Jadi minusnya itu hanya menandakan arahnya ke kiri. Jawabannya yang A gitu ya. Ini adalah salah satu contoh soal untuk hukum kekekalan momentum. Nah, selanjutnya ini tugas nomor 1. Coba dari yang sudah saya jelaskan tadi, tolong kerjakan soal ini. Karena fisika tanpa mengerjakan soal, nanti kalian akan lupa. Caranya sama persis kayak yang sebelumnya. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ini nih, masih sama. Kasusnya adalah hukum kekekalan momentum. Ada sebuah benda, masanya 5 ton, yang diam tiba-tiba pecah menjadi 2 bagian masing-masing M1 2 dan M2 3 ton. Oke, kita tulis dulu diketahuinya M1 sama dengan 2 ton dan M2 sama dengan 3 ton. Kita ganti satuannya ya jadi kilogram karena satuan standarnya kilogram, berarti 2000 kilogram di sini sama dengan 3000 kilogram. Nah, awalnya mereka itu diam katanya. Nih, awalnya jadi 1 tapi awal dia itu diam. Kalau diam berarti di sini V1 sama dengan V2 berarti sama dengan 0 gitu kan. Jika M1 bergerak dengan, setelah dia diam, jadi kasusnya kalau di hukum kekekalan momentum itu mungkin tidak hanya tabrakan ya, tapi mungkin ledakan seperti ini. Ini kan bendanya kan awalnya diam, terus tiba-tiba pecah jadi 2. Nah, setelah pecah jadi 2, ini awalnya diam ya, bersatu awalnya diam. Jika M1 bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon ke kanan, berarti pasti positif ya. Oh, nanti setelah dia meledak, V1 aksen ya, itu sama dengan 30 meter per sekon. Berarti positif ya, karena dia ke kanan. Yang ditanya adalah kecepatan M2 atau V2 aksen. Rumusnya masih sama, tapi cuma karena di sini pakainya 1 2 berarti sini M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. M1-nya ada 2000 dikali dengan V1-nya tadi nilainya 0 ya karena awalnya dia diam. Ditambah dengan M2-nya itu 3000 dikali lagi, oh dia V2-nya juga 0. Sebenarnya kalau umpamanya awalnya bendanya diam, sebenarnya ruas kiri atau yang awal itu langsung 0, tapi tidak apa-apa saya tunjukkan biar kalian paham gitu ya. Yang ini 2000, V1 aksennya itu 30 ditambah dengan 3000 dikali V2 aksen. Yang ini kalau dikali semua jadinya 0 gini ya. 2000 dikali 30 itu adalah 60.000 ditambah dengan 3000 V2 aksen. Nah, kita pindahkan 3000 V2 aksen ke ruas kiri ya. Jadinya minus 3000. Maaf, ini ada coretan nih. Oke. Ini berarti minus 3000 V2 aksen sama dengan 60.000. Berarti V2 aksen sama dengan 60.000 dibagi minus 3000. Kalau kayak gini nolnya banyak, coret dulu nolnya ya. Berarti tinggal 60 dibagi dengan minus 3. V2 aksen. Nih. Berarti ini V2 aksen ya. Sama dengan 60 dibagi 3, 20. Karena ini ada minusnya berarti minus 20 meter per sekon. Kalau dituliskan lengkap, V2 aksen, ingat minus hanya menandakan arah. Jadi 20 meter per sekon ke
kiri. Gini ya. Berarti jawabannya yang C. Oke, ini juga salah satu variasi soal hukum kekalahan momentum. Lanjut lagi. Oke, di sini ada tugas nomor 2. Cuman saya ingin menjelaskan sedikit. Di sini ada seorang nelayan. Nanti kalian coba kerjakan soal ini juga ya. Nelayan menaiki perahu dengan bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Masa perahu dan orang masing-masing. Oke, ini berarti nanti jadi masa 1, ini jadi masa 2. Pada suatu saat orang meloncat dari perahu. Kalau umpamanya boleh saya bantu, yang pertama adalah ini ada masa 1. Masa 1 itu kita sebut aja masa perahunya ya. Masa satunya itu 200 kg, terus masa 2-nya itu sama dengan 50 kg. Nah, sekarang 4 meter per sekon ini kecepatannya punya siapa? Otomatis karena nelayannya naik perahu, berarti 4 meter per sekon ini ya kecepatannya perahu, ya kan? Kecepatan nelayan berapa? Ya sama, karena dia naik perahu juga. Berarti kalau perahunya kecepatannya 4, ya kecepatan nelayannya juga 4 meter per sekon. Oke, sampai sini aman ya. Pada suatu saat orang meloncat dari perahu dengan 8 meter. Oh, ini berarti kejadiannya nggak tumbukan nih. Kejadiannya adalah seorang nelayan yang dia loncat dari perahu. Nah, di sini kecepatannya itu 8 meter per sekon, searah dengan gerak perahu. Ingat, searah dengan gerak perahu. Berarti ini adalah kecepatan nelayannya ketika meloncat. Berarti V1 aksen sama dengan 8 meter per sekon. Karena dia searah dengan gerak perahu, berarti dia nilainya positif ya. Karena dia searah dengan gerak perahu. Diibaratkan kapal, ya, kapalnya kalau diibaratkan kapalnya bergerak ke kanan, V1 gitu ya. Nah, maaf, ini berarti karena nelayan yang terjun, berarti bukan V1, tapi dia adalah V2. Ini, nah, ibaratnya kapalnya itu dia ke kanan, otomatis kalau si nelayannya itu terjun ke kanan, berarti ya karena searah itu berarti nanti positif gitu ya. Kurang lebih yang diketahui ini, yang ditanyakan apa sih? Maka kecepatan perahu sesaat setelah orang tadi meloncat. Berarti yang ditanyakan adalah V1 aksen. Nah, caranya sama kayak tadi. Yang penting kalian bisa membahasakan yang diketahui. Lanjut ya. Nah, ini latihan nomor 3. Silahkan kalian coba kerjakan. Nah, kita di sini saya bantu juga ya menerjemahkan soal ini. Di sini ada peluru yang masanya 10 gram dan kecepatannya 1000 meter per sekon. Wah, berarti ini langsung aja nih massa. Di sini ada yang namanya massa peluru atau M1 kita tulis ya, 10 gram. Nanti tolong dirubah jadi kilogram ya, kalian sendiri yang merubah. Terus di sini ada V1 sama dengan 1000 meter per sekon. Menembus sebuah balok yang mempunyai massa, di sini 100 kg berarti massa 2 kan, sama dengan 100 kg yang diam. Berarti V2-nya sama dengan 0 gitu ya. Di atas bidang datar tanpa gesekan. Jika kecepatan peluru setelah menembus balok, jadi ceritanya itu ada sebuah balok, ini ada sebuah peluru yang mau menembus, ini kan. Nah, gitu kan, dia baloknya diam. Terus setelah kejadian, si peluru ini dia itu menembus si balok. Jadi serat gitu. Dia menembus ya, berarti yang 100 meter per sekon itu adalah kecepatan peluru setelah tumbukan, setelah tabrakan. Itu adalah 100 meter per sekon. Nah, coba kalian cari, berarti yang dicari adalah V2 aksen. Nah, V2 aksennya berapa? Kurang lebih seperti itu ya, karena dia menembus. Oke, lanjut ya. Nah, ini nampaknya mungkin model soal yang terakhir. Enggak, nanti masih ada satu lagi. Dua benda bermassa sama M, bergerak berlawanan arah. Ada dua benda nih. Ada dua benda, massanya sama-sama M. Saya gambarkan. Ini benda A misalnya. Terus ini benda B, massanya sama. MA sama dengan MB, tapi kita nggak tahu berapa. Intinya MA sama dengan MB. Dia bergerak berlawanan arah, ya ibaratkan A-nya ke kanan, B-nya ke kiri gitu ya. Kecepatan benda pertama 10 dan kedua 5. Karena kita sudah tentukan gambarnya, berarti di sini VA-nya itu sama dengan 10 meter per sekon dan VB-nya itu sama dengan
5 meter per sekon. Ada yang salah? Ada ya. B-nya karena diarah ke kiri berarti bukan 5 meter per sekon tapi minus 5 meter per sekon. Nah, setelah tumbukan kedua benda menjadi satu. Kecepatan kedua benda setelah tumbukan adalah setelah tabrakan mereka itu jadi satu. Jadi satu di sini artinya berarti setelah mereka tabrakan mereka itu jadi satu nih A dan B. Kita nggak tahu ya geraknya kemana, tapi secara konsep mungkin geraknya ke kanan karena yang A lebih besar gitu. Kurang lebih mereka jadi satu. Berarti kecepatan akhir VA aksen itu pasti sama dengan VB aksen. Kenapa? Karena dia setelah tumbukan dia jadi satu gitu ya. Nah, kejadian seperti ini yang ditanyakan adalah kecepatan kedua benda. Jadi nanti boleh nyari VA aksen ataupun VB aksen karena sama ya. Nah, mungkin kalau umpamanya biar mudah, VA aksen sama dengan VB aksen sama dengan V aksen. Jadi nanti VA aksen sama VB aksennya kita ganti dengan V aksen atau kecepatan akhir setelah tumbukan. Ini caranya sama seperti tadi, pakai hukum kekalahan momentum. MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. MA-nya tadi katanya masanya itu sama ya, MA sama MB. Kalau masanya sama semua, ini masanya bisa dicoret semua karena masanya sama gitu ya. Sehingga di sini sisa VA ditambah VB sama dengan, nah tadi katanya VA aksen sama VB aksen sama, yaitu V aksen. Kita ganti namanya pakai V aksen ya. Ini perumpamaan saja biar mudah. Nah ini kan VA ya sama dengan V aksen, VB ya sama dengan V aksen. Berarti kalau kita masukkan VA-nya itu adalah 10 ditambah dengan VB-nya itu adalah minus 5. V aksen ditambah V aksen itu jadinya 2V aksen. Ini ya. 10 ditambah minus 5 hasilnya adalah 5 sama dengan 2V aksen. Berarti kalau V aksen sama dengan 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 berapa? 2,5 meter per sekon. Karena di sini tandanya positif, berarti di sini 2,5 meter per sekon arahnya adalah ke kanan. Nah, kalau umpamanya ke kanan itu berarti kan sama dengan benda A tadi. Berarti jawabannya yang mana? Berarti 2,5 searah dengan benda pertama yang A. Nampaknya kalau umpamanya kecepatan akhirnya itu nanti sama, itu kayaknya lebih mudah ya. Jadi lebih sederhana daripada contoh-contoh sebelumnya. Nah, di sini ada latihan soal lagi, tapi di sini modelnya adalah peluru. Sebuah peluru sama ya, peluru bermassa 20 gram dan kecepatannya 500 diarahkan pada sebuah balok. Jadi dia nembak balok yang diam, kecepatan peluru setelah menembus balok. Tapi di sini ada keterangan peluru bersarang pada dalam balok. Artinya peluru bersarang dalam balok ini berarti di sini ada sebuah peluru, di sini ada sebuah balok. Awalnya diam ya baloknya, setelah tumbukan jadi pelurunya bersarang. Bersarang itu artinya masuk di sini dan dia diam di sini. Otomatis ketika pelurunya punya kecepatan, karena dia ada di dalam balok, jadinya dia kan keduanya jadi bergerak ke kanan. Kemungkinan seperti itu ya, ke kanan. Nah, tadi makanya ini antara peluru dan balok nanti kecepatan akhirnya adalah sama. Keterangannya berarti misal peluru itu A, VA aksen itu sama dengan VB aksen itu sama dengan tadi sama ya, kita anggap berarti V aksen. Nah, coba kalian kerjakan soal ini gitu ya. Oke, ini adalah model soal yang terakhir. Di sini nampak ya ada sebuah balok masanya 49,9 kg. Nggak usah takut dengan angka koma-koma seperti ini. Biasanya ketika ada angka koma seperti ini, kalau kalian masih level SMA, itu pasti nanti ada angka untuk menggenapkan ini. Jadi ada balok 49,9, berarti kita sebut aja massa 1 ya, sama dengan 49,9 kg. digantung dengan seutas tali yang panjangnya 150 cm seperti pada gambar. Oh, ternyata ini tuh digantung nih. Oh, ini itu 150 cm. Nah, ini ada sebuah peluru. Massa pelurunya, nah ini massa peluru kita sebut M2 itu adalah 0,1 kg. Nah, ini kan ya. Jadi ini yang membuat
Si tadi massa baloknya itu 49,9 karena massa pelurunya itu digunakan untuk mengenapi, yaitu 0,1. Nah, dia ditembakkan dengan kecepatan tertentu, yaitu setelah ditembakkan dan dia bersarang, baloknya itu naik setinggi 5 cm. Gitu. Kecepatan peluru saat sebelum terjadi tumbukan. Oh, yang ditanyakan cuma kecepatan peluru sebelum tumbukan. Ya berarti keadaannya di sini VP ya yang ditanyakan. Wah, ini gimana ini cara mengerjakannya? Sebenarnya ini mengerjakannya pakai dua konsep, yaitu hukum kekalahan energi sama hukum kekalahan momentum. Yang pertama, hukum kekalahan energi mekanik. Yang pertama, di sini kita pakai hukum kekalahan energi mekanik, di mana energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Pada keadaan awal, di mana panjangnya itu 105, yang ini ya, panjang talinya itu lurus, dia itu awalnya diam. Kita ingat bahwa energi mekanik itu energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1. Sama dengan yang sini berarti energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2. Awalnya si balok ini diam, tapi ketika ditabrak oleh peluru dia bergerak. Oh, si energi kinetik keadaan 1 itu ada ya. Karena yang dipakai adalah dia ditembak dan dia bergerak. Energi kinetik 1-nya itu ada, yang tidak ada itu malah energi potensial. Jadi di sini yang dijadikan acuan, walaupun ini digantung dan dia punya ketinggian, yang dijadikan acuan adalah keadaan setimbangnya. Jadi di sini dia tidak punya energi potensial. Jadi energi potensialnya 0 karena titik acuannya itu di garis ini ya. Walaupun dia digantung, tapi kita membuat titik acuan sendiri. Nah, sama dengan untuk di keadaan 2 itu berarti ketika dia naik maksimalnya di ketika keadaan 2 itu di sini. Ini keadaan 1, ini keadaan 2. Nah, di keadaan 2 sendiri energi kinetiknya dia bernilai 0. Karena di keadaan 2 dia kecepatannya itu 0. Ya, kecepatannya 0 karena dia sudah sampai titik maksimal. Nah, dia punya energi potensial 2 punya karena dia punya ketinggian 5 cm tadi. Kita pecah rumusnya. Energi kinetiknya itu adalah setengah mv kuadrat. Sama dengan ini m kali g kali h. Karena di sini itu masanya itu sama, kita coret saja ya. Karena kan ini kan yang dipakai adalah massa gabungan antara 1 dan 2 ya. Ini coret saja massanya, sehingga untuk mencari kecepatan peluru yang masuk di dalam balok itu berarti V kuadrat sama dengan 2GH, berarti V sama dengan akar 2GH. Kita cari kecepatannya, V sama dengan akar 2 kali 10, gravitasinya kalau tidak dijelaskan berarti 10 ya, dikali hanya itu 5 cm. 5 cm itu berapa sih? 5 cm itu adalah 0,05 meter ya. Berarti berapa nih? 20 dikali 0,05, hasilnya adalah 1. Berarti ini akar 1. Kecepatannya berarti berapa nih? Akar 1 adalah 1 ya. Nah, kecepatan ini itu adalah kecepatan setelah peluru bersarang di balok. Nah, berarti yang ditanyakan kan ini V ini 1 meter per sekon ini adalah V aksen. Tadi kan kita lihat kalau maunya bersarang berarti sama ya, V aksennya itu 1 meter per sekon. Yang ditanyakan itu adalah V peluru. V peluru tadi peluru itu kita anggap itu 2. Berarti yang ditanyakan V2. Sedangkan V1-nya, kecepatan awal baloknya itu nilainya adalah 0 karena awalnya baloknya diam. Nah, ini kita pakai hukum kekalahan momentum. Di sini berarti M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1. Karena ini sama ya, berarti kita V1 aksennya kita rubah jadi V aksen ini ya. Karena kan dia bersarang ditambah dengan M2 V aksen. Kita masukkan nilainya ya. M1-nya itu 49,9 tapi V1-nya kan 0 ya. 0 ditambah M2-nya itu 0,1 dikali dengan V2 yang ditanyakan sama dengan, karena ini sama berarti bisa kita sederhanakan di sini M1 tambah M2 kali V aksen ini ya. Ini 49,9 kali 0 kan 0
ditambah 0,1 V2 sama dengan, ini berarti 49,9 tambah 0,1 dikali V aksennya 1. Berarti ini 0,1 V2 sama dengan 49,9 tambah 0,1 itu 50 dikali 1 hasilnya 50. Berarti V2 sama dengan 50 dibagi 0,1 hasilnya adalah 500 meter per sekon. Jawabannya adalah yang D. Ini ada 2 step ya. Yang pertama adalah mengerjakan dengan hukum kekalahan energi mekanik, yang selanjutnya hukum kekalahan momentum. Nah, selanjutnya yang terakhir, coba kalian lakukan latihan dengan soal ini. Caranya sama persis dengan yang sebelumnya. Yang ditanyakan adalah kelajuan awal peluru. Oke. Nah, mungkin untuk materi hukum kekalahan momentum kita cukupkan untuk ini ya, sampai ke variasi soal yang bandul balistik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.